Halo adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat ya? Harus sehat dong. Nah, kali ini ketemu lagi dengan Kak Eci yang akan bercerita dongeng-dongeng ataupun cerita-cerita rakyat baik dari Indonesia maupun dari seluruh dunia. Nah, kali ini Kak Eci akan bercerita tentang sepasang sahabat yaitu serigala dan macan tutul. Serigala dan ceritanya nih, serigala dan macan tutul ini kan mereka berteman baik ya. Jadi suka berburu bareng, jalan-jalan bareng. Pokoknya kalau di hutan tuh mereka apa-apa bareng-bareng gitu. Nah, kayak adik-adik nih, kalau kalian punya teman kan suka bareng-barengan gitu kemana-mana. Nah, begitu juga sama serigala dan si macan tutul. Pada suatu hari, suatu pagi yang cerah, si serigala ini sudah semangat nih, wah hari ini aku mau berburu nih sama sahabat aku si macan tutul. Jadi dia pun berjalan ke rumahnya macan tutul. Si macan tutul ini masih tidur. Pemalu sih si macan tutul yang mager. Nah, dibangunin tuh sama si serigala. Tuh, bangun ya tuh, udah siang nih gitu. Kamu tidur terus. Baru bangun sih si macan tutul. Apaan sih serigala gitu, perasaan baru masih pagi ini udah bangunin aja. Tuh, kita hari ini berburu yuk. Iya, emang biasa juga berburu, kata si macan. Enggak, hari ini pokoknya beda. Kita harus berburu yang jauh, kata si serigala gitu. Mau kemana emang, kata si macan. Kita berburu hijau. Nah, jadi rupanya selama ini mereka cuma mainnya di deket-deket situ aja. Berburunya kelinci, gitu ya, binatang-binatang yang ada di sekitar. Wah, kata si macan tutul, ini bagus tuh. Sebentar ya, ini si macan tutul mandi gitu aja. Pokoknya siap-siap, akhirnya dia pergi nih berdua. Mereka berjalan menyusuri hutan sambil berbincang. Jadi mereka sambil jalan tuh sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, si serigala ngomong sama si macan tutul kayak gini. Kamu tahu nggak? Kita kan udah berburu sama-sama lama nih. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku lebih pintar dari kamu. Si serigala, itu tuh macan tutul langsung, gimana bisa kamu lebih pintar gitu kan? Iya, karena aku punya 1001 cara untuk menjerat pemburuanku. Jadi binatang buruan ini maksudnya. Aku punya banyak cara untuk menarik hewan-hewan yang mau aku buru. Kalau kamu enggak kan, kamu paling cuma gerem-gerem aja, terus mereka lihat kamu takut, kamu kejar karena kamu larinya kenceng, kata serigala gitu. Kalau aku punya banyak banget cara, kamu lebih jago aku deh daripada kamu, kata serigala gitu. Wah, si macan tutul nggak terima dong. Enak aja kamu, kata si macan tutul. Jagoan aku tahu, orang aku itu kan terkenal sebagai yang larinya sangat kencang. Kamu aja kalah, walaupun gimana pun juga, pokoknya aku lebih jago deh. Wah, itu mereka berantem tuh, ya kan? Dari tiga, tapi mereka lagi asiknya berantem tuh saling cot-cotan. Siapa yang? Aku yang lebih cepet, aku gitu, yang lebih hebat. Akhirnya dari jauh foto mereka dengar suara gonggongan anjing. Ternyata ada rombongan pemburu lagi berburu di hutan itu. Wah, si macan tutul kan, wah ada pemburu tuh, langsung dia lari cepet tuh bersembunyi, ya kan? Karena apa? Karena pemburu pasti binatang apa aja yang dilihat pasti ditembak gitu kan, namanya juga pemburu. Akhirnya si macan tutul udah duluan tuh, dia lari, dia naik ke atas pohon. Nah, adik-adik, macan tutul itu adalah salah satu binatang yang walaupun badannya besar tapi dia bisa naik pohon dan larinya kencang, jadi dia langsung naik ke pohon. Wah, si serigala saking dia, aku punya banyak cara nih untuk melarikan diri, tapi karena dia bingung cara yang mana ya nomor yang akan aku pakai pertama, dia bengong dia. Padahal suara anjing menggonggong tuh makin kencang tuh, makin deket kan, suara pemburu-pemburunya tuh banyak. Aduh, gitu ya, aku punya banyak cara nih, cara mana ya yang mau aku pakai? Satu, lari ke mana ya, ke semak-semak. Pokoknya dia lagi asik dengan pikirannya sendiri. Akhirnya dia tahu nggak adik-adik,
sambil dia bermain dengan pikirannya sendiri. Jadi dia lari ke sana kemari nggak jelas gitu. Lewat sini aja deh, nggak jadi, lewat sini gitu. Akhirnya pemburunya udah datang. Begitu pas dia lihat pemburu, aduh, udah terlambat, dia pun ditembak pemburu. Ya, akhirnya si serigala pun ditangkap sama pemburu. Nah, adik-adik, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Kalau adik kita nih sama teman-teman masing-masing kita punya kepandaian masing-masing, ya kan, sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merasa aku paling pintar gitu. Misalnya adik-adik nih sama teman-teman, aku paling pintar nih, aku paling jago matematika gitu, aku paling jago ini. Kita tidak boleh menyombongkan diri, karena apa? Suatu saat kita juga pasti akan ada masanya nih, kita nggak bisanya itu pasti ada. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri, dan adik-adik harus selalu ingat bahwa setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing ya. Jadi kita semua punya keistimewaan, punya kepandaian masing-masing ya. Jangan jadi yang merasa aku nggak punya kepandaian apa-apa, enggak ya. Kita semua punya hal yang pasti, ada sesuatu yang kita kuasai. Oke? Nah, jadi itu harus dikejar, tapi kita tidak boleh sombong. Nah, gitu adik-adik. Nah, adik-adik mau dengar cerita yang lain? Kalau gitu, ditunggu ya video selanjutnya dari Kak Eci, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Mungkin adik-adik aku pengen dengar cerita tentang binatang yang lain dong Kak, apa? Nanti adik-adik sebut di komen ya. Oke, Kakak tunggu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, belajar, dan sehat selalu. Dadah!